Nomor satu dari soal latihan ulangan harian ya. Kodomain dari relasi yang ditunjukkan pada diagram panah di samping ini ya. Kodomain. Kalau domain itu yang K, yang kodomain itu yang R. Berarti A, B, C, D. Itu jawabannya yang D ya. Nomor 2, diagram panah berikut yang merupakan hubungan faktor dari A ke B. Kita coba tes satu persatu. 2 itu faktor dari 4, betul? 2 itu faktor dari 5, oh tidak, ini sudah tidak dipasang. 2 apakah faktor dari 6? 2 itu faktor dari 6. Karena 2 bisa membagi habis 6, gitu ya. Jadi ini salah. 2 itu faktornya dari 6, oh kok tidak dipasang, ini salah. Ini juga 2 itu faktor dari 6, oh, kok tidak dipasang, ini salah. Kita tes yang nomor D, 2 faktor dari 4 betul, 2 faktor dari 6 juga betul, 3 faktor dari 6 benar, 5 faktor dari 5 ya. Jadi jawabannya yang D. Nomor 3, diagram panah berikut yang merupakan fungsi adalah. Fungsi itu kalau dari P ke Q maka seluruh anggota P harus habis punya pasangan semua dan pasangannya tepat satu, tidak boleh mendua. Kita cek gambar yang A ini. Ini 3 ini punya pasangan lebih dari satu, yaitu yang ke A dan ke B. Berarti salah. Yang B ini P, anggota P sudah punya pasangan semua. 1 ke B, 2 ke A, 3 ke C. Dan tidak ada yang double, maka B-nya itu fungsi. Yang C bukan fungsi karena 3 ini tidak punya pasangan. Yang D bukan fungsi, 1 tidak punya pasangan, 2 tidak punya pasangan. Yang 3 ini malah pasangannya lebih dari 1 ya, 1, 2, 3 ya. Maka bukan fungsi. Ini salah. Ini juga salah. Jawabannya yang B. Nomor 4, di antara relasi dalam keimanan pasangan berurutan berikut ini yang merupakan pemetaan atau merupakan fungsi. A pasangan yang satu, A pasangan dua. Kalau ada huruf yang kembar seperti ini, yang depan ini kembar, maka dia bukan fungsi. Ini A, kembar ya bukan fungsi. Ini A, B, C, berbeda semua, A, B, C, maka dia fungsi. Ini A, B, A lagi, itu bukan fungsi. Itu yang C. Nomor 5. Sebuah fungsi yang dinyatakan sebagai himpunan pasangan berurutan ya, 3 pasangan 1, 4 pasangan 2, 5 pasangan 3, 6 pasangan 4. Relasi yang mungkin. Kalau kita coba yang A dulu, akar kuadrat dari ya 3 itu akar kuadrat dari 1. Oh, nggak mungkin ya, salah. Kurang dari 3 itu kurang dari 1. Kemudian 4 itu kurang dari 2. 5 itu kurang dari 3. 6 itu kurang dari 4. Ini mungkin ya. Tapi kita coba yang C dulu. Kuadrat dari 3 itu kuadrat dari 1. Padahal 1 kuadrat itu kan 1 ya. Oh, berarti tidak mungkin. Ini yang D, 2 lebihnya dari 3 itu 2 lebihnya dari 1. Ini kayaknya benar ini. Yang 4 itu 2 lebihnya dari 2. Ini kayaknya juga benar ya. 5 itu 2 lebihnya dari 3 ya. 6 itu 2 lebihnya dari 4 ya. Oh, ya berarti yang D ya, yang paling tepat ya. Walaupun ini juga boleh, cuman masih bisa jadi ada yang pasangan yang tidak tepat ya. Contohnya gini ya. 6 itu kan kurang dari 4 ya. 6 juga kurang malah salah ya.
6, kalau kurang dari ya, 6 kurang dari 4, wah ini ya salah. 6 kan lebih dari 4, ya udah, itu otomatis salah ya. Ini juga yang 3 kurang dari 1, bisa 3 kurang dari 1, gitu ya. Jadi jawabannya yang D. Nomor 6, pernyataan berikut di bawah ini yang benar, kecuali berarti kita cari yang salah ya. Setiap korespondensi satu-satu merupakan pemetaan. Oh ya, ini benar ya. Korespondensi satu-satu itu pasti pemetaan ya, karena habis. Setiap pemetaan belum tentu merupakan korespondensi satu-satu. Belum tentu ya. Belum tentu ini. Karena ini ya, misalnya ini fungsi atau pemetaan ya. Dari A ke B misalnya A, B, ini C, ini fungsi ini. Nah, kalau seperti ini kan fungsi, tetapi bukan fungsi yang satu-satu ya, atau koresponden satu-satu. Karena C-nya punya pasangan lebih dari satu. Jadi pemetaan belum tentu koresponden satu-satu. Yang C, jika himpunan A dan B berkoresponden satu-satu, maka NA sama dengan NB, pasti. Jika NA sama dengan NB, maka himpunan A dan B beresponden satu-satu, belum tentu. Belum tentu. Contohnya gini ya. Ini A, ini B. Ini A, ini B, ini C, ini D. Banyaknya A ini kan 2, banyaknya anggota B kan juga 2. Dia belum tentu koresponden satu-satu. Contoh begini. Nah ini kan tidak berkorespondensi satu-satu. Karena yang B ada anggota yang tidak punya pasangan. Itu ya, berarti jawabannya berarti yang D ya, yang salah. Nomor 7. Diketahui himpunan P 2, 3, himpunan Q A, B, C. Maka banyaknya fungsi yang mungkin dari P ke Q. P ke Q, maka rumusnya NQ dipangkatkan NP ya. NQ-nya ini 3. P-nya 2. Berarti 2 pangkat 3 itu 9. Jawabannya yang C. Nomor 8. Ketahui P, A, B, C, D dan Q 1, 2, 3, 4. Banyaknya koresponden satu-satu yang mungkin dari P ke Q. Ya, pakai rumus ya. Banyaknya NP itu ya, difaktorialkan. P-nya ini kan banyaknya ada 4, atau yang Q juga boleh. Berarti rumusnya adalah 4 faktorial. Hitungnya adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. 3 kali 2 itu 6, 6 kali 4, 24. Jadi jawabannya yang D. Nomor 9. Ketahui fungsi f(x) sama dengan e kuadrat min 5. Jika diketahui fn sama dengan 11, maka nilai n-nya berapa? Fx-nya sama dengan e kuadrat min 5. Fn sama dengan berarti n, x-nya ganti n kuadrat min 5 itu sama dengan 11. Jadi n kuadratnya sama dengan 11 ditambah 5. N kuadrat sama dengan 16 ya. Sehingga kalau kita cari n yang mungkin ya begini ya. N kuadrat 16-nya pindah ke kiri jadi begini ya. Kalau kita faktorkan ini n, ini plus 4, ini min 4, yang artinya n plus 4-nya sama dengan 0 atau n min 4-nya sama dengan 0. Jadi n-nya yang ini sama dengan min 4, yang ini n-nya sama dengan 4 ya. Jawaban yang mungkin adalah min 4 yang mungkin. Jadi sebenarnya ada jawaban 2, yang satu min 4, yang satunya lagi 4 ya. Nomor 10, diketahui fx sama dengan 4x kuadrat plus 2x plus 5. Nilai f1-nya adalah, ini tinggal ganti x-nya ganti 1. 4 kali 1
itu kuadrat ditambah 2 kali 1 tambah 5. 4, 1 kuadrat itu 1, 2 kali 1 itu 2 tambah 5. 4 kali 1 itu 4 tambah 2 tambah 4 tambah 2 itu 6 tambah 5 itu sama dengan 11. Jadi jawabannya D. Nomor 11, suatu fungsi didefinisikan dengan f(x) sama dengan 3x plus 16. Jika fa sama dengan 10, maka nilai A-nya adalah f(x)-nya sama dengan 3x plus 16. A-nya kita ganti, x-nya kita ganti dengan A, maka ini adalah 3a plus 16. Nilainya ketika diganti dengan A adalah 10. Sehingga 3a sama dengan 10 min 16, 3a sama dengan min 6. A sama dengan min 6 per 3, A sama dengan min 2. Jawabannya yang B. Nomor 12. Suatu fungsi didefinisikan dengan f(x) sama dengan 2x plus 10. Jika fa sama dengan 6, maka nilai A-nya adalah f(x) sama dengan 2x plus 10. Fa sama dengan 2a plus 10. Nilainya ketika x-nya diganti A adalah 6. Jadi 2a sama dengan 6 min 10, 2a sama dengan min 4, a sama dengan min 4 per 2, a sama dengan min 2. Jawabannya D. Fungsi G didefinisikan oleh Gx ke 3x kuadrat plus 2x min 7. Dengan x-nya angka real, jika nilai G1 ini ditanyakan, maka G1-nya berapa? Ini tinggal diganti aja ya. G1, x-nya ganti 1, berarti 3 kali 1 kuadrat plus 2 kali 1 min 7. Sama dengan 3 kali 1 kuadrat itu 1, 2 kali 1 itu 2, kurangi 7, 3 kali 1 itu 3, plus 2 min 7, 3 tambah 2 itu 5, min 7, berarti min 2. Nomor 4 ya. Diketahui f(x) itu fungsi linear. Jika fungsi f(x) plus 2 sama dengan 5x plus 11, maka nilai f1 adalah, ini seakan-akan x plus 2 ini diganti dengan 1. Berarti x-nya sama dengan 1 min 2. X sama dengan min 1. Nah, kalau x plus 2 diganti dengan 1, maka x-nya yang sini nanti diganti dengan x sama dengan min 1. Jadi F1 itu berarti 5, kalau saya tulis begini dulu lah. Jadi 5 X-nya bukan 1 ini, tetapi X-nya adalah min 1. Min 1 ditambah 11. Ini berarti min 5 ditambah 11, berarti 6. Jawabannya yang B. Nomor 15. Suatu fungsi f(x) sama dengan x kuadrat plus 4x min 1 dengan daerah asalnya min 1, 0, 1, maka daerah hasilnya adalah, ini tinggal daerah asalnya masing-masing kita gantikan ke x ini ya. Karena kita punya f(x) sama dengan x kuadrat plus 4x min 1, kita gantikan dengan x-nya min 1, x-nya 0, kemudian x-nya 1. Dan kita gantikan ke sini, ini berarti min 1 kuadrat plus 4 kali min 1 min 1 sama dengan ini 1, ini min 4, ini min 1. 1 min 4 itu min 3, kurangi 1 berarti min 4. Kemudian x-nya ganti 0, berarti 0 kuadrat plus 4 kali 0 min 1, ya hasilnya ya min 1 ya. X-nya ganti 1, berarti 1 kuadrat plus 4 kali 1 min 1. 1 kuadrat itu 1, kurangi 1, ya 0, 4 kali 1, itu kan 4. Berarti daerah hasilnya berarti min 4, min 1, dan 4. Berarti jawabannya yang D. Nomor 16. Diketahui fungsi pasangan berurutan 1, 1, 2, 3, 3, 5, 4, 7. Rumus fungsi yang memenuhi adalah, kita pilih satu persatu ya. Misalnya yang A dulu ya. F(x)-nya kan 2x min 1. Kalau ini 1, apakah hasilnya 1 gitu? Ya, 2 kali 1 min 1. 2 kali 1 itu 2, 2 kali 1 itu 1.
Kalau X-nya kita ganti 2, berarti 2 kali 2 min 1. 2 kali 2 itu 4, 4 kali 1, 3. Kalau X-nya kita ganti sini 3, apakah menghasilkan 5? Kita cek saja. 2 kali 3 min 1. 2 kali 3 itu 6, 6 kali 1, 5. Kita lanjutkan, yang X-nya 4, apakah hasilnya 7? Ya? Jadi 2 kali 4 min 1, 2 kali 4 itu 8, 8 kurangi 1 itu 7. Ya, betul, berarti jawaban yang A. Nomor 17. Rumus fungsi dari diagram berikut adalah 1 pasangannya 1, 2 pasangannya 4. Kita cek satu persatu. Yang A dulu. Fx sama dengan 4x min 3. 1 harus pasangannya 1. 1 harus pasangannya 1. 4 kurangi 4 kali 1 itu 4 kurangi 3 itu berarti 1. Sudah betul? F2 berarti 4 kali 2 kurangi 3. 4 kali 2 itu 8, 8 kurangi 3 itu 5. Itu 2 pasangannya. Sini 4, ini 5 berarti A salah. Lanjut ke yang B. Fx-nya sama dengan 3x min 2. Kita cek X-nya 1 berarti 3 kali 1 min 2 itu sama dengan 1. F-nya 2 berarti 3 kali 2 min 2. 3 kali 2 itu 6, 6 kurangi 2 itu 4. Ya, ini betul. F3 berarti 3 kali 3 min 2. 9 kurangi 2 itu 7. Ini betul ya, 3 pasangannya 7. Lanjut F4, 3 kali 4 min 2. 12 min 2 berarti 10. 4 pasangannya 10. Betul. Kemudian F5, berarti 3 kali 5 kurangi 2. Ini 15 kurangi 2 berarti 13. Ya, berarti jawabannya yang B. Nomor 18. Jika diketahui fungsi Gx sama dengan 5x min 3, maka G 2x plus 3. Gx-nya sama dengan 5x min 3. Sekarang kalau x-nya diganti dengan 2x plus 3, ya tinggal x-nya mengikuti 2x plus 3. Kemudian kita kalikan 5 kali 2x itu 10x, 5 kali 3 itu 15 kurangi 3. 10x, 15 kurangi 3 ini adalah 12. Berarti jawabannya yang C. Nomor 19. Ya. Fungsi A dinyatakan dengan rumus fungsi fx sama dengan a plus b, f3 sama dengan 17, f1 sama dengan 7, maka nilai A berturut-turut. Ya. Berturut-turut berarti urut ya. Kita cari A dulu saja. Fungsinya sama dengan ax plus b. F3-nya berarti 3a plus b sama dengan 17. F1-nya sama dengan A kali 1, berarti 1A plus B sama dengan 7. Kalau kita kurangi berarti 10. 3A kurangi 1A berarti 2A. Berarti A-nya sama dengan 10 bagi 2, A sama dengan 5. Ya ini berarti kan berturut-turut. Hanya sudah kita. Jadi B-nya tidak usah dicari. Nomor 20 ya. Sebuah fungsi H dinyatakan dengan rumus Hx sama dengan Ax plus B. H5 sama dengan 14, H-3 sama dengan min 10, dan H-1-nya berapa? X-nya sama dengan Ax plus B. H5 sama dengan, berarti X-nya ganti 5, berarti 5A plus B sama dengan 14 ya. Di soalnya 14. H minus 3 sama dengan min 3A plus B sama dengan nilainya min 10. Kita kurangi saja. Ini berarti 24. B-nya habis. Ini tinggal 5 tambah 5 kurangi min 3 itu sama dengan 5 tambah 3. Berarti 8. A sama dengan 24 per 8. A sama dengan 3. Kita punya bahwa 5A plus B itu sama dengan 14 ya. Kalau hanya kita gantikan ke sini berarti 5 kali 3 plus B sama dengan
14, 15 plus B sama dengan 14, B sama dengan 14 dikurangi 15, B sama dengan min 1. HX-nya tadi kan HX plus B. Kalau diminta H min 1, berarti H-nya itu 3, X-nya min 1, B-nya min 1. Ini min 3 ditambah min 1 sama dengan min 4. Jawabannya yang